Kita benar-benar bisnis buka sendiri, nggak ada bantuan dari siapapun. Nggak kenal siapapun? Nggak kenal siapapun di Jakarta awalnya. Ini desain juga kita masih ngedesain sendiri. Kita nggak ada kenalan desainer. Target untuk 2025 kita yang lalu garisin omsetnya hampir 2M deh. Kalau 1,8 atau 1,9 harusnya proyeksi kita. Halo Sobat Medcom, ketemu lagi dengan aku Glorinata di Nggak Pakai Ordal. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu. Ini tamunya dari Juragan Zaman Now Metro TV Season 4. Ada Ko Adrian Tandika di sini. Halo, selamat datang Ko di Medcom. Jadi Ko Adrian Tandika ini punya bisnis. Bisnisnya itu memang anti mainstream sih kalau menurut aku, karena bisnisnya itu jual makanan sehat tapi enak. Minuman sehat, makanan sehat tapi enak. Nah, mungkin langsung ini ada di bawah ya, Sobat Medcom di sini. Ini ada sampelnya, nanti kita bisa cobain. Jadi Ko Adrian, gimana sih, apa yang memotivasi atau apa sih sebenarnya ide datang bikin minuman fermentari ini apa? Oke. Jadi backgroundku dulu kali ya. Jadi backgroundku itu dulu dari S1-nya farmasi. Habis itu aku biotek. Kemudian imunologi. Itu aku terakhir di Australia. Jadi terakhir aku S3 di Australia, terus sempat kerja di sana juga sebelum balik ke Indo. Nah, waktu di Australia itu kayak di mana-mana semua itu udah berubah dari yang dulunya kayak minuman soda, yogurt, itu udah berubah jadi minuman probiotik yang lebih baru, yang lebih inovatif gitu. Jadi kayak kefir, ini water kefir namanya, ini juga udah mulai di mana-mana di Australia, kombucha itu di mana-mana. Nah, waktu aku balik ke Indo, lah kok nggak ada apa-apa di sini ya, kayak beda banget gitu loh. Di sini kayak masih minuman-minuman soda yang tinggi gula, masih yogurt pun kalau yang kita lihat di supermarket juga kayak yang aku pernah demoin di Juragan Zaman Now, itu kadang persepsi kita akan minuman sehat itu sebenarnya belum tentu benar gitu. Jadi kayak minuman yogurt yang dari Jepang yang kecil begitu, itu ternyata 15% itu gula isinya. Oh my god. Terus kayak minuman vitamin C itu juga kalau nggak salah 12% gula itu. Jadi kayak aku suka banget itu minum. Nah, makanya kadang kita ngerasa, oh ini minuman sehat di supermarket, kita beli tanpa kita actually lihat bener apa enggaknya. Bener. Ternyata tinggi banget sama gula gitu. Dan kayak sebenarnya 1000 mg vitamin C itu nggak diperluin sama tubuh kita. Kita cuma perlunya sekitar 150 mg, sisanya akan keluar di urin gitu. Jadi kayak kita cuma kemakan gimmick marketing dari company-company ini kita gitu. Sebenarnya minum gula secara tidak langsung yang dikemas sedemikian rupa ya. Supaya sehat. Nah, berarti kalau gitu klaimnya ini gulanya berapa? Ini kita nggak pakai tambahan gula. Nggak pakai tambahan gula. Nah, rasa manisnya itu dari mana dong? Jadi dari buah-buahan. Jadi ini kan prinsipalnya adalah jus buah yang kita fermentasi. Jadi anggap aja kayak level up. Jadi jus buah kan kita tahu jus buah itu bagus untuk tubuh kita karena banyak vitaminnya, banyak mineralnya. Tapi kita tambahin lagi dan satu level, yaitu probiotik. Jadi probiotiknya ini membantu kayak tubuh kita juga untuk menyerap nutrisi lebih baik gitu. Jadi ini seperti fruit juice yang kita level up. Jadi ini manisnya dari jus buahnya sebenarnya. Jadi memang nggak ada tambahan gula sama sekali? Nggak ada tambahan gula. Pure dari buahnya? Pure dari buahnya. Jadi kalau buahnya asam, ya berarti rasanya bener, asam? Itu. Makanya tadi ini ada yang rasanya manis, ada yang lebih ke asam, tergantung dari buahnya. Oke, nanti aku pengen cobain sih. Nah, kok ini bisa diceritain mungkin ya, Sobat Medcom mungkin bingung. Gimana sih prosesnya fermentasi, kok bisa sampai jadi cair air gini nih? Ini memang bawahnya ada kayak ini ya? Iya, ini karena ini dari ampas buahnya. Jadi kan kita masih tetap cold press juice. Jadi masih ada ampas buahnya, kayak kita beli yang minuman itu yang cold press juice yang di mall-mall, itu juga kan kita kadang lihat ada endapannya di bawah. Jadi sama kayak gitu. Oke. Nah, mungkin proses fermentasinya seperti apa? Kalau water kefirnya sebenarnya simple. Kalau ini benar kita ada namanya bibitnya, namanya SCOBY. Jadi SCOBY itu singkatan dari Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Jadi kumpulan bakteri dan ragi. Kumpulan bakteri dan ragi. Ya. Kalau di kombucha yang lebih terkenal itu bentuknya kan melebar kayak jamur gitu. Kalau water kefir ini bentuknya kristal mengendap di bawah. Jadi itu kita cuma kasih makan dia dengan air gula. Itu ada gulanya di situ sebenarnya, tapi gulanya itu akan dimakan sama bakteri-bakteri ini, dipakai sama mereka untuk membelah diri. Jadi mereka jadi banyak gitu dengan memakai energi dari gula. Jadi waktu setelah fermentasi selesai, kadar gulanya tuh udah hampir nggak ada dan mereka jadi banyak. Itu yang akhirnya kita konsumsi gitu. Oke, aku ngerti. Jadi sebenarnya bakteri-bakteri itulah yang makan gulanya. Betul. Terus mereka cerna sendiri. Bener. Barulah itu hasil fermentasinya. Betul. Itu. Jadi rasa manisnya dari situ. Betul. Jadi bukan langsung gula kita minum gitu ya. Ntar dicoba pasti beda sih rasanya sama minuman gula gitu. Jadi rasa manisnya
agak sedikit berbeda, dan karena ada buah-buahnya juga jadi dia lebih kompleks rasanya gitu. Terus setelah kita tadi ambil hasil fermentasinya, kita campurin sama buah-buahan, jadi akhirnya jadinya ini. Oke. Gitu. Nah, gimana sih cara memasarkan? Kan ini udah jadi nih produknya. Cara memasarkan di Indonesia itu kan menurut aku nggak mudah ya, karena kan sesuatu yang baru di masyarakat, karena masyarakat itu punya paradigma minuman sehat atau minuman sehat itu mahal, atau Betul. makanan sehat itu mahal, atau minuman sehat itu tidak enak. Nah, itu masarannya gimana? Ada strategi khusus nggak? Jadi kita waktu awalnya memang mau ngincernya target minuman kekinian awalnya. Jadi pertama kita tuh sebenarnya malah bukan produknya bukan gini. Produk pertama kita itu bentuknya di gelas. Jadi kita dulu punya kafe di Tangerang di BSD. Jadi itu kafe probiotik, jadi kita jualnya minuman probiotik dan bentuknya gelas. Nah, tapi karena dulu gelas itu orang susah kan, karena banyak customer kita dari Jakarta, jadi agak susah untuk transportnya. Jadi akhirnya kita ubah ke dalam kemasan ini, dan emang kita sengaja pilih yang transparan, jadi lebih kelihatan catchy. warnanya. Ya, jadi kadang orang milih dari warnanya dulu, baru mereka baca, Oke. terus mereka baru tahu, oh ternyata ini bagus buat kesehatan ya, terus mereka coba dan mereka suka. Jadi memang gitu. harus ngelihat fisiknya dulu ya, memang Benar. orang-orang. Kayaknya gitu ya. emang di Indonesia kita harus dari visual dulu, karena orang akan lihat visual dulu, oke menarik, baru mereka akan beli. Oke, gitu. kok ini aku tertarik warna biru. Kalau aku mau beli berapa harganya? Ini kalau kita jual di reseller kita 32.000 per piece-nya. 32.000 per piece-nya. Yes. Terus kandungan apa aja nih kok misalnya yang ada di sini? Kalau yang warna biru ini kita dari buah-buahan. Jadi kan kita buahnya itu kita pakai sirsak, jeruk nipis, sama warna birunya itu dari blue spirulina. Jadi blue spirulina itu sejenis ganggang. Terus kita ada water kefirnya juga of course. Terus kita ada sedikit penstabil untuk keasamannya. Jadi ada tambahan. Water kefir itu air yang sudah difilter gitu ya? Water kefir itu nama bakterinya tadi. Oh, Jadi yang tadi iya BHA probiotiknya itu Oh, benar. kok namanya Water menghasilkan kefir. air. Iya, kemudian airnya kita sebutannya- campur sama buah-buahan itu. Sebutannya water Water kefir. kefir. Yes. Oh. Jadi peralatannya cuma juicer aja gitu ya? Katanya cuma juicer sama tangki aja untuk fermentasi. Gitu. Sekarang prosesnya di mana? Dilakukan di mana? Kita kok? di Pabrik? BSD. Di BSD Di ya BSD, memang ya. iya. Berarti ini apa, home production atau apa? Sekarang kita udah ruko sih. Dulu kita awalnya di rumah, terus nggak cukup, nggak muat, kita sewa rumah sebelahnya. Terus Berarti cuan ya? nggak kayak- muat, terus kita akhirnya pindah ruko sekarang 3 lantai. Oke, tapi memang jualnya secara online, tidak ada buka toko khusus ya? Reseller kita banyak reseller. Kita udah ada di Grand Lucky, SCBD kita ada, di Grand Indonesia juga kita ada, Sesa. Terus kita di beberapa studio pilates, studio gym. Jadi kita memang ngincernya komunitas-komunitas yang lebih sadar akan pentingnya Betul. makanan sehat Yang gitu. aware, Karena jadi kita udah langsung mulai dari target situ tuh. dulu, benar. Iya, Kita mulai dari situ benar. dulu. Jadi nggak langsung di supermarket yang Yang luas dulu enggak, Iya. kita memang ngincernya kecil dulu. Kita make sure kalau orang-orang ini yang aware aja bisa suka, kita baru perluas pelan-pelan. Oke, gitu. boleh nggak sih aku coba satu? Boleh banget, boleh. Ini aku coba satu Bisa ya nggak bukanya? teman-teman ya. Jadi ini modelnya kayak gini nih guys, kayak can gitu ya, Iya. kaleng. Wow. Hati-hati, hati-hati. Ya. Ini karena dikocok-kocok ya? Guys, it's okay, it's okay. Kita kocok-kocok kayaknya tuh. Karena dikocok-kocok ya, karena Iya. ada sodanya. Sodanya dari fermentasinya. Jadi kita nggak nambahin sodanya itu dari fermentasinya. Sampai tumpeh-tumpeh guys. Tisu basah sayang. Jadi nggak semua sodanya sama juga levelnya. Kok maaf ya, Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. basah nggak? Nggak apa-apa. Cuma tangan aja kok. Oke, Aman, oke. aman, aman. Satu kata, ini enak banget demi apapun. Manis, nggak terlalu manis. Iya, manisnya beda, bukan manis gula kan Manisnya ya. bukan gula. Terus, terima kasih Carla. Terus, sorry banget ya. Ya apa-apa. Aman. Ya ininya sayang banget si ininya, tapi ini bisa hilang kan? Bisa. Bisa, karena ini, ini bukan ganggang kok, pewarna ya? bukan pewarna kok. Jadi Oke. bilang. Sayang banget ininya, apa sih namanya yang mengendap itu apa namanya? Endapannya, jus buahnya. Endapan ya. jus buahnya jatuh tumpah. Tapi guys, ini aku setelah mencoba agak tumpah sedikit, tadi ada drama ya. Tapi enak banget. Tunggu ya, coba lagi. Asam. Asamnya bisa ketahan sih, maksudnya bukan yang asam Iya, sampai kayak bukan gitu. asam. Ini emang lebih nggak asam dibandingkan kombucha. Jadi lebih aman tuh orang yang punya GERD. Anak-anak pun bisa minum. Kita udah masuk di sekolah Seci, di PIK. Oh
Jadi dari anak-anak kecil kita memang mau kenalin dari anak kecil pun supaya mereka terbiasa minum probiotik daripada minum soda-soda atau minuman lain. Iya benar, ini di sini ada tulisannya 39 kalori aja. Yes. Wow. Padahal biasanya satu kaleng gini berapa mililiter? Ini 330. 330 mililiter. Biasanya kalau minuman-minuman lain berapa mengandung kadar gulanya? Kadar gulanya kalau yang Ya, merah yang sekitar segini. itu sekitar Yang 20 sampai 30 gram. Sebentar. 20 sampai 30 Gram. Wow, ini cuma 32. Ini 39 kalori. 39. Kalau kalorinya biasanya mereka sekitar 200-an ke atas, 250 sampai 400. Berarti lebih dikit dong ya? Jauh lebih kecil karena kita nggak pakai tambahan gula. Jadi pure jus buah aja yang ada kalorinya itu. Enak banget. Oke. Pertama kali berarti memang terinspirasinya karena melihat di Australia. Yes. Mereka sudah lebih aware dengan hidup sehat. Terus di sana di supermarket luasnya menjual minuman-minuman kayak seperti ini. Jadi itu yang melandasi Koko buka usaha ini di Indonesia. Benar. Nah, sejauh ini tantangan apa yang dihadapi? Tantangan yang dihadapin edukasi. Jadi kadang kita buat produk bagus, tapi kalau nggak bisa ngejualnya juga nggak kejual. Wow. Itu yang susah banget edukasi. Karena sebenarnya ya 7 dari 10 orang Indonesia itu punya masalah pencernaan. Yang kadang mereka nggak sadar. Jadi karena mungkin orang bilang pencernaan itu masa cuman diare, susah BAB. Tapi padahal nggak cuman itu. Kayak alergi, GERD, terus jerawatan, mungkin tuh yang cewek-cewek juga PMS nggak teratur, itu bisa semua stemnya dari pencernaan yang nggak sehat gitu. Cuman mereka kadang nggak sadar. Jadi mengedukasinya tuh susah. Jadi kadang mereka anggap aku lagi nggak susah BAB, lagi nggak sering mencret, jadi nggak perlu gitu. Gak padahal perlu makan sayur, nggak perlu minum buah. bener, Gitu. padahal mereka minum buah. Mereka nggak tahu kalau ini tuh penting banget gitu. Iya. Jadi memang tantangannya sejauh ini Koko sebagai pebisnis ya di sini juga mengedukasi itu susah juga ya. Banget, susah banget. Jadi memang berarti itu yang melandasi Koko akhirnya cuman naruh di tempat-tempat yang memang targeted, misalnya di gym, di yoga, pilates, atau di supermarket yang dalam tanda kutip menjual yang memang sehat-sehat gitu. Benar. Oke, memang belum di pasaran luas gitu ya? Belum sih, kita masih belum terlalu berani juga karena aku takut kalau ini di supermarket berhadapan sama minumannya juga kayak orang belum tentu bisa ngerti apa ini gitu. Jadi emang kita perlu edukasi terus. Ya. Edukasi terus. Jadi memang pelan-pelan tapi pasti gitu ya, Kok ya. Boleh tahu nggak sih kok kira-kira cuannya ini sejauh ini Koko dari tahun berapa? Ini kita sebenarnya konsepnya 2022, tapi bentuk kaleng ini baru ada di 2023. Awalnya kan kita dulu kafe itu jadi masih minuman gelas. Oke. Kita baru berubah jadi ready to drink di 2023. Di 2023. Sejak saat itu berarti cuannya untuk penjualan ini, kalau Koko tadi bisa gambarkan kan dari rumah, terus sekarang udah bisa sewa ruko. Iya. Nah itu berarti kan cuan nih. Mungkin bisa disebutin berapa gitu dari sisi bisnisnya ya? Berapa asin angkanya nih beneran? Kira-kira aja. Kira-kira. Penasaran nih pasti orang-orang yang tertarik dengan bisnis nih. Lumayan sih udah, kalau 1M sih udah lewat kita. 1M lewat loh guys. Ya, tapi masih baru, kita masih baru banget. Kompetitor kita banyak yang lebih besar lagi sih sebenarnya. Ini kita masih very early stage. Kalau gitu target dalam 1 tahun ini berapa? Target untuk 2025 kita yang lalu garisin omsetnya hampir 2M deh. Kalau 1,8 atau 1,9 harusnya proyeksi kita. Proyeksinya ya dalam 1 tahun ini 2M. Iya. Wah, hebat. Aku doain ya semoga amin, sukses amin, ya. amin. Nah, selain menjual apa namanya tadi? Water kefir. Water kefir atau green fermentary. Good Day Fermentary. Ya, Good Day Fermentary ini mereknya ya. Mereknya. Selain menjual produk ini, mungkin ada makanan atau minuman lainnya? Kita makanan belum ada. Soon kita dari dulu pingin banget approach makanan fermentasi karena itu juga teritori yang masih belum banyak orang Indonesia ngerti. Tapi kita ada produk-produk lain, kita ada yang polosan. Ini kan kita udah campur sama buah-buahan. Kita ada yang polosan juga 1 liter. Jadi untuk orang yang lebih ke terapi sih gitu. Kalau ini kan kita untuk ini kan kita untuk kayak pengganti minuman manis lah anggapannya. Kalau yang polosan itu kita lebih ke terapi. Jadi banyak banget yang sakit kayak misalnya pencernaannya terganggu kayak. Jadi kita ada customer satu itu dia kena penyakit namanya intestinal disorder. Jadi kayak dia udah lama banget itu kayak pencernaan dia tuh nggak pernah enak. Jadi selalu begah tiap pagi. Kalau kentut selalu bau.
dan dia harus minum obat-obatan terus setiap hari untuk supaya bisa pup. Gitu. Nah, terus setelah dia minum yang 1 liter itu, dia minum 3 botol aja, sekarang udah bisa pup sendiri, nggak pakai obat-obatan, kentutnya udah nggak bau lagi, dan perutnya itu bisa kerasa lebih enak, lebih ringan gitu. Oke, lebih kempes mungkin? Iya, karena tidak ada gas itu ya? Bener, karena nggak banyak gasnya. Jadi dia nggak begah, kayak bisa ngobatin banyak. Dan kita sekarang lagi approach-nya juga untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Karena banyak banget studi di luar sana yang menghubungkan probiotik sama gejala untuk anak yang autism spectrum disorder gitu. Jadi kita lagi udah banyak yang dibuktikan di luar sana. Makanya kita pengen approach di Indonesia karena kita kebetulan ada kenal juga dengan suatu komunitas anak kebutuhan khusus. Jadi kita lagi supply ke mereka. Kita pengen monitor apakah mereka benar-benar bisa improve. Oke, berarti harus ada penelitiannya dulu tuh ya. Benar. Berarti di awal ya ada riset, penelitian dan lain-lain. Nah, menarik sih yang ini nih. Jadi untuk support minuman dalam bentuk air putih gitu, air mineral. Botolnya 1 liter, rasanya sih manis asam dikit. Jadi rasanya nggak plain, ada rasanya manis asam, cuman diminumnya kayak air bening. Iya. Oke, jadi kayak ya udah minum air putih aja gitu ya. Oh, cuman ada khasiatnya, bisa sampai bukan menyembuhkan ya, jatuhnya apa? Kayak dia bisa ngurangin gejala-gejala autism itu. Wah, ini menarik sih. Kalau sampai ini ada, berarti gebrakan baru ya untuk Indonesia. Yes. Belum ada nih sebelumnya. Belum ada di Indonesia yang bisa ke arah sana. Itu kayak gitu teknologi apa yang ada, yang digunakan atau yang baru? Itu kan dari probiotiknya aja sih sebenarnya. Jadi probiotik kayak yang tadi aku bilang, orang Indonesia kurang peduli sama makanan kita, sama apa yang kita masukin ke badan itu kita kurang peduli. Iya, kayak kalau kita tanya cewek-cewek juga pasti spending paling banyaknya di kosmetik kan yang dari luar gitu, padahal dalamnya nggak diperbaikin. Aku setuju. Jadi beberapa hari belakangan ini kulitku tuh kering banget. Kalau misalnya diginiin tuh ada garisnya. Nah, aku udah pakai hand body, udah pakai segala macam produk skincare, nggak berubah gitu loh, tetap kering, bahkan sampai membekas gitu ya. Terus akhirnya aku coba beberapa hari kayak semingguan gitu makan sayur, terus minum buah sama minuman manis dikurangin. Ternyata benar kan bisa improve kan? Iya, benar. Lebih signifikan gitu dibanding kita cuma pakai hand body ya cuma saat itu aja gitu nggak keringnya. Iya. Jadi memang dari dalam ya lebih penting ya. Itu sebenarnya yang lebih penting dari dalam, cuman karena lagian marketing untuk obat-obat luar tuh lebih kuat. Jadi kita yang sebenarnya lebih penting itu kayak ya di nomor 2-in lah gitu. Nah, itu yang edukasi ke masyarakatnya itu yang susah ya, Ko ya. Sejauh ini pernah nggak sih ada di pengalamannya Koko selama ini berbisnis, memang backgroundnya bisnisman? Enggak, backgroundnya scientist Ya berarti ya, ini baru mencoba ke bisnisnya. Baru mencoba bisnis. Nah, ada nggak sih penolakan atau kira-kira ada pengalaman apa nih di dunia bisnis? Ada yang nipu mungkin, atau penolakan dari masyarakat, atau apalah cerita-cerita yang kalau yang kurang enak ya banyak sih. Salah satunya? Setengah jam nggak cukup ngomong. Salah satunya mungkin pertama kali karena saya nggak ada background bisnis juga ya, jadi nggak ada background F&B, nggak ada background bisnis. Kita dulu pertama kali kayak mau buka lokasi itu susah banget. Kayak kita apply sini, apply sana, kayak cuman kayak langsung diminta, lu desainnya mana, penjualan udah berapa, kayak kita baru mau buka, langsung nggak dibales lagi, kayak di-ignore. Terus kita mau approach ke orang juga kayak sekarang kita paling banyaknya di event-event emang. Jadi kita paling karena approach kita pingin langsung ke konsumen kan. Jadi kita memang omset paling tinggi dari event gitu. Jadi di event-event juga kita harus pilih-pilih eventnya. Jadi nggak semua event tuh bagus karena ada target marketnya sendiri-sendiri kan. Jadi kita udah pernah nyoba kayak target market yang middle up sama middle low. Itu memang paling susah memang yang kelas middle low ya. Jadi karena mereka ngelihat harga dulu. Jadi kadang itu udah turn off buat mereka gitu. Sedangkan kalau yang kelas middle up itu kadang mereka tinggal ambil, bahkan nggak peduli harga berapa, tinggal kasih kartu gitu. Benar. Jadi itu juga tantangan banget. Ini karena price point juga karena kita nggak bisa murahin, karena ini gimana ya? Ini pakai buah asli gitu, kayak makanya kita lihat jus buah juga nggak ada yang murah gitu kan. Berarti beli buahnya di supermarket atau gimana? Atau kita ada beberapa yang supplier, enggak dong. Nanam sendiri, bertani gitu. Enggak, kita semua masih beli dari supplier. Ada supplier khususnya ya, berarti harga khusus dong. Iya, tapi tetap kita nggak bisa neken harganya kayak di bawah air putih, nggak bisa itu. Sedangkan itu kayak susah banget buat orang-orang sini, kayak kadang makan mereka 40.000 minumnya 32 kayak. Iya, kadang susah gitu kan itu. Mempertimbangkan itu sih. Betul. Ternyata minumannya kok jauh lebih mahal gitu ya. Oke. Sejauh ini
ada pengalaman ditipu-tipu nggak ada ya berarti? Ditipu ya? Kayaknya ditipu belum sih. Karena memang Koko bikin bisnisnya sendiri ya, nggak ada sendiri. partner. Dulu jadi ada sepupuku yang ngebantuin untuk setup dulu, gitu. Tapi most day to day-nya sendiri. Oke. Nah, teman-teman Sobat Medcom, jadi Ko Adrian ini juga salah satu peserta yang ikut Juragan Zaman Now di Metro TV season 4 ya? Yes. Kayak salah satu apa nih, finalis atau apa? Salah satu peserta lah ya? Peserta, iya. Peserta. Ya. Nah, ada nggak sih pengalaman-pengalaman unik yang sudah dirasakan setelah ikut JJN itu? Oke. Atau dampaknya bagi ini, konsepnya makin meningkat misalnya? Pengalaman menarik dulu kali ya, pengalaman menarik. Jadi kita yang lalu di JJN itu dapat offer dari 5 panelis. Jadi yang lalu aku mintanya 400 juta for 15%, mereka counter balik 500 juta 30%. Yang lalu aku say yes, tapi setelah dipikir-pikir di belakang, kayak 30% is too big gitu. Kayak kita masih baru banget, kayak udah diambil 30% tuh kayak... Oh, ini pitching juga ya berarti ya? Iya, waktu jajan kemarin kan, kita kan pitching. Jadi di offer 30% gitu, cuman Ketinggian. akhirnya ketinggian lah gitu. Kayak awal, kayak ragu-ragu kan memang waktu awal, karena aku memang waktu masuk ke JJN udah kayak ngeset limit sebenarnya 20% paling tinggi ya gitu. Tapi mereka offernya 30%, jadi kayak setelah dipikir-pikir kayaknya terlalu tinggi. Jadi akhirnya nggak kita ambil offernya itu. Tapi untungnya dari JJN itu kita dibantu untuk masuk ke Grand Hyatt. Jadi kita sekarang jadi vendor Grand Hyatt. Jadi kalau Kak Glory nginep di Grand Hyatt, breakfast buffet-nya ntar ada kita di situ. Wah, hebat. Ada Good Day Fermentary ya. Jangan lupa yang nginep di Grand Hyatt, jangan lupa nih. Ada minuman ini, jangan lupa pilih yang warna biru. Kalau aku sih suka yang biru. Ini rasanya yang blue. Oh salah, something blue. Something blue namanya. With blue spirulina. Ya. Nah, terus selama di JJN itu, selama ikut itu, setelahnya, pascanya, ada kenaikan omset nggak? Ada. Jadi waktu itu tayang, rame yang ngechat kan, nanya-nanya rame-rame. Jadi yang lalu kirim-kirim, yang lalu itu kalau nggak salah kita tayang awal Januari deh kalau nggak salah. Jadi kita kebagian kena hampers Imlek kemarin lumayan banyak dari itu, dari JJN. Oke, berarti emang berdampak ya. Ikut. Jangan lupa yang punya bisnis, ikutan Juragan Zaman Now. Nah, kok aku mau tanya, sejauh ini untuk Ko Adrian sendiri selama bikin usaha ini kan berarti baru usaha pertama? Usaha pertama, yes. Yang membidangi juga di bidang apa sih, food and beverage ya? Karena Koko kan juga biotech tadi ya. Betul. Nah, selama ini kan orang bilang kalau bisnis itu nggak akan berhasil kalau nggak punya orang dalam. Nah, kalau Koko sendiri gimana nih menanggapi ini? Punya nggak kira-kira orang dalam? Punya orang dalam? Kayaknya enggak ya, karena aku dari Surabaya. Jadi dari Surabaya. Surabaya tau. Surabaya. Aku juga orang Surabaya, aku di Petra. Sama lah. Loh, kita SD, SMP, SMA di sana. kuliah? Kuliahnya enggak, kuliahnya aku dulu di Widya Mandala. Oh, di WM. Iya. Aku di kuliahnya di Petra. Terus lanjut. Nanti kita nostalgia dikit. Jadi aku dari Surabaya. Jadi kita 2022 itu dari Surabaya literally nekat pindah ke BSD just to open this. Karena kita percaya di Surabaya nggak akan ada yang bisa appreciate minuman ini. Oh, jadi orang itu lebih terbuka di Jakarta? Yang lalu kita expect-nya begitu. Karena kita lalu ngeliat, jadi waktu aku datang kan, aku pulangnya ke Surabaya kan, dari Australia pulangnya Surabaya. Itu ngeliat di supermarket, kombucha, nggak ada beberapa, udah mulai bermunculan, tapi kayak di restoran-restoran di Jakarta ada beberapa Nah, kombucha. itu, terus kemudian ada temanku yang di Jakarta bilang, Jakarta lebih bagus bro, kombucha di sini udah lumayan, kayak restoran high end juga udah pakai kombucha. Jadi akhirnya kita nekat mutusin pindah ke Jakarta untuk buka ini. Nggak kenal siapa-siapa di Jakarta. Wow. Itu pun rumah nyewa, semuanya bener-bener kayak start everything from zero. Nggak ada siapa-siapa. Jadi kita bener-bener bisnis buka sendiri, nggak ada bantuan dari siapapun. Nggak kenal siapapun? Nggak kenal siapapun di Jakarta awalnya. Berarti bener-bener mau bikin kaleng ini juga nol? Bener-bener, nggak ada satupun yang kenalan? Ini desain juga, kita masih ngedesain sendiri. Kita nggak ada kenalan desainer, jadi kita semua desain sendiri. Tapi bagus loh, elegan gitu, simple, elegan. Iya, kita memang ambil konsepnya agak minimalis gitu, modern. Nah, jadi bener-bener from zero, nyari supplier, nyari sendiri, Google, Instagram sendiri. Kita nggak kenal siapapun di sini. Oke, hebat sih ini. Terus ikut JJN, ada yang ngenalin atau? Nggak ada. Jadi JJN itu dulu karena aku di Australia suka banget nonton Shark Tank.
Ya, tahu-tahu. Shark Tank jadi kayak versi Ini kan luarnya yang buat pitching-pitching bisnis bener. gitu kan. Jadi aku suka banget kayak dulu waktu kan di Australia kerjanya scientist kan, kerja di lab. Jadi kayak dari dulu kepingin mikirnya, aduh kayaknya enak punya bisnis ya, terus pengen pitching di Shark Tank gitu. Terus tapi akhirnya harus balik ke Indonesia dan di sini ya lu sempat iseng nyari ada nggak Shark Tank versi Indonesia. Ternyata ada yang mirip namanya Juragan Zaman Now. Dan ya lu pas lagi open call. Jadi aku langsung daftar. Jadi gitu. Jadi memang semua serba sendiri lah ya, mandiri ya jatuhnya. Berarti Koko keluarga sampai pindah rumah? Enggak sih, aku aja, aku sendiri. Jadi keluarga masih di Surabaya. Jadi benar-benar merantau ke sini. Untuk cuman buka ini dari nol bisnis ini ya. Yes. Dan ini udah jalan sekitar hampir 2 tahun. Hampir 3 tahun ya. Benar, hampir 3 tahun. Yes. Ya. Hampir 3 tahun aja udah omsetnya masih kecil loh itu. Wow, hebat sih, ini tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Hebat. Ada nggak sih kok pesan-pesan nih atau pelajaran hidup apa selama bikin bisnis ini, selama perjalanan lah dari nol itu sampai di titik ini, ada nggak sih pelajaran hidup yang mungkin bisa di-share? Yang bisa di-share ya? Kalau aku sih jangan pernah takut untuk nyoba. Jadi kayak aku ikut Juragan Zaman Now, terus kemarin sempat ikut program dari Bangsaku juga, namanya Solopreneur Academy, dan untungnya kita menang juga, jadi juara 1 juga di situ. Jadi itu kayak lebih ke apa ya, kayak nggak pernah, jangan takut nyoba, karena kalau kita kadang kita selalu sebelum nyoba kan kita udah berpikir dulu kayak gitu. Kalau ini gagal gimana, kalau ini maksudnya udah jalanin dulu gitu loh. Kalau kita kan kadang itu kayak harus dipojokin baru kita bisa berkembang gitu. Jadi kayak kita pindah literally dari Surabaya ke sini kan kayak ya udah kayak we have nothing else, jadi kita harus ngembangin ini. Kadang kalau kita masih dikelilingi oleh comfort zone, kadang kayak males kan kita kayak gitu. Jadi kadang push yourself gitu. Push yourself. Terus berani. Nekat aja gitu nekat ya. Aja, benar. Tabrak aja dulu. Semangat anak Surabaya kan, nekat gitu. Iya betul. Bondo nekat, bonek le gitu. Jadi pokoknya tabrak aja dulu. Nanti pasti ada jalan. Pasti ada jalannya, benar. Oke, kita ke rapid question kok. Oke. Ada pertanyaan, nanti Koko jawab cepat ya. Oke. Buah atau sayur? Buah. Dapat investasi besar tapi harus kompromi soal kualitas, atau bisnis kecil tapi tetap idealis? Bisnis kecil tapi idealis. Wah, ini yang emang idealis banget ya orangnya. Kenapa kok? Kadang aku mikir, ya mendingan yang realistis aja lah. Kenapa harus idealis gitu? Kadang kayak salah satu alasan kemarin kenapa kita nggak ambil investasi dari JJN itu karena aku merasa karena yang lalu invest 5 orang, aku nggak expect akan 5 orang yang invest gitu, karena sebenarnya kita paling expect-nya 1 atau 2. Nah kadang 5 itu terlalu banyak suara, dan kadang visi kita yang mau kita ini kalah sama visi harapan mereka untuk cari cuan gitu. Iya benar. Jadi kadang karena kita buat ini juga kita kan pengen ngenalin ke masyarakat Indonesia kalau kesehatan pencernaan itu penting. Jadi itu yang mau kunci, yang mau tetap kita bawa message ini gitu, jangan sampai ini terdilusi sama fokus untuk cari cuan. Akhirnya gitu. Jadilah minuman-minuman seperti yang bertebaran sekarang ini gitu yang kita nggak mau. Jadi memang Koko menjaga idealisnya itu dengan cara nggak tetap pikiranku nih di sini, tetap motivasi aku di sini. Bener. Kalaupun misalnya di sponsor ya kalian cuma taruh uang aja, betul. yang segala macam produknya tetap dari Koko gitu ya. Oke. Ini prinsip sih sebenarnya. Tapi kayak gitu Koko kehilangan kesempatan itu ya udah gitu. Menurutku kalau memang ini produknya bagus dan memang ada yang mau beli, pasti akan ada jalannya sih. Nekat lagi, nekat gitu. Itu benar-benar prinsip yang bagus nih, perlu di-highlight ya Sobat Medcom ya. Oke, lanjut ya. Paling sering dikira jualan apa? Paling sering dikira jualan apa sebelum orang ngerti bisnis kamu? Ini, maksudnya ini sering. Koko nih sebelum orang tahu nih jualan minuman ini, dikiranya jualan apa? Dikiranya jualan apa? Apa ya? Nggak pernah. Misalnya, oh kok bisnisnya ini ya makanan ringan gitu? Nggak pernah dengar gitu? Nggak pernah. Berarti memang Koko kenalin ini ya udah orang taunya ini gitu ya? Oke. Seberapa sering ditanya, ini beneran bisa bikin sehat atau cuma marketing doang? Banyak itu yang nanya itu. Banyak banget? Langsung ke Kokonya atau? Kalau kita event, gitu. kita event banyak banget yang nanya gitu. Ini beneran nih nggak ada gulanya? Kayak mereka nggak percaya kalau kayak tadi ada rasa manisnya kan, tapi itu buah-buahan gitu. Dan memang beda. Beda, rasa manisnya dari manis gula tuh beda banget. Nggak bikin giung. Bener, nggak bikin serik.
strict enggak, betul-betul. Jadi banyak ya yang suka. Banyak banget. Karena memang again, karena enggak, ya? edukasinya masih perlu banget gitu. Kita perlu banget edukasi di Indonesia ini. Oke, sebutkan 3 kata yang menggambarkan bisnis probiotikum. Alami, nggak pernah kompromi bahan. Terus apa ya, satu lagi, sehat ya? Oke, alami, sehat, dan nggak pernah kompromi bahan. Jadi memang benar-benar bahan ini sesuai dengan takaran ya? Iya, jadi produk, at least semua yang aku buat, prinsipku adalah kalau aku sendiri nggak mau minum, aku nggak akan ngejual. Gitu. Jadi kalau bahannya kita kompromi, ya ngapain aku minum juga gitu kan. Tiap hari aku masih minum ini juga gitu. Oke, berarti Koko juga tiap hari konsumsi ini, jadi minuman sehat setiap hari. Saat dianjurkannya satu hari berapa? Untuk yang ini sebenarnya ini kan untuk alternatif minuman manis ya. Jadi ini sebenarnya satu hari 1 kaleng udah boleh. Kalaupun mau kebanyakan, misalnya dikurang, mau setengah dulu, sisanya besok juga boleh. Oke, ini tahan berapa lama di kulkas? Kalau di kulkas 3 bulan. 3 bulan? Kalau di kulkas. Ini nggak ada pengawet berarti? Nggak ada pengawet, karena kita fermentasi. Jadi sebenarnya expirednya sih nggak ada, cuman karena bakteri kita ini masih aktif banget. Jadi kalau kita biarin, itu rasanya makin asam sama sodanya makin banyak. Oke, Gitu. kayak tadi gitu, kayaknya Kayak karena tadi. aku kocok-kocok gitu. Iya, jadi itu sodanya juga natural dari fermentasinya. Jadi kita nggak pernah nambahin soda apapun. Nggak ada air sodanya. Jadi ini bener-bener kita cuma masukin water kefir sama jus buah, kita seal kalengnya. Jadi awalnya tuh kalengnya tuh lembek banget. Terus setelah beberapa hari kita fermentasi, dia mulai Jadi mengeras. keras, iya, benar-benar. Oh. Gitu. Nah, ini ada yang lebih keras nih. Ada yang, ya itu lebih banyak umumnya sodanya keras. itu. Gitu. Oke, oh masing-masing Beda-beda. minuman ini beda ya kalorinya ya? Beda. Kan dari buah-buahannya beda. Oke. Nah, ada nggak pesan-pesan untuk pemirsa di rumah yang pengen berinovasi tapi nggak berani anti mainstream? Jadi jatuhnya ya mereka akhirnya ngikut arus ngikut gitu arus. ya, nggak bisa idealis gitu. Kalau aku sih suka tantangan sih. Jadi kalau cuma ngikut orang, kayak ngapain sih, kayak hidup cuma sekali, ngikut orang terus. Jadi mending buat gebrakan baru. Terus apalagi kalau produk kayak begini yang actually punya manfaat buat orang banyak. Kayak begitu kita dengar testimoni dari orang-orang itu kayak ngerasa accomplishment banget sih. Oke, jadi Banget. dengar feedback itu bisa Dengar feedback. apa ya? Itu kayak bener-bener motivasi. Rasanya Kadang puas kita lagi banget ya. down, tapi ngeliat tiba-tiba ada yang ngechat, kok ini bagus banget, anakku sekarang pupnya lancar. Itu kayak akhirnya kayak ternyata nggak sia-sia gitu kita ngebangun ini. Gitu. Jujur ya, kayak aku juga buang air besar tuh susah banget. Jadi kayak 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali. Padahal makan tiap hari gitu kan. Itu karena metabolisme mungkin ya, karena misalnya Mungkin malam- bakteri di pencernaan juga lagi nggak seimbang. Itu jadi salah satu. Nah, nanti aku mau cobain beli ini teratur misalnya sehari sekali dalam seminggu, apa perubahannya gitu ya. Yap, Aku mau cobain, siap. nanti aku share ke teman-teman Boleh, Medcom. Oke, terima kasih kok udah datang di Medcom. Sama-sama, udah ngundang Udah juga. mau sharing soal bisnis dan juga soal gebrakannya ya, minuman probiotik alami dan sehat pertama di Indonesia ya ini. Bisa diklaim gitu nggak? Water kefir pertama di Indonesia. Kalau probiotik sebenarnya sih Udah banyak. Udah ada kan, yang Jepang juga ada, Iya. yogurt juga probiotik. Tapi water kefir mungkin yang pertama kita. Oh, water kefir ini ya? Iya. Ingredients yang water kefir ini pertama di Indonesia. Nah, ini dikembangkan langsung oleh saintisnya di sini. Jadi ini emang Koko juga melatih orang-orang gitu nggak, tim di rumah nggak? Kalau untuk Dari fermentasi Koko? aku masih pegang sendiri, karena fermentasi bukan something yang orang bisa belajar langsung, karena itu benar-benar kayak harus gimana kerja bersih kan, kayak nggak boleh ngomong waktu kerja itu juga penting gitu, karena yang kita ini kan ada percikan, Iya, ini betul. banyak bakteri, itu nggak boleh banget gitu. Jadi memang Koko masih itu sendiri masih Untuk kuat lah bagian ya? fermentasinya kita masih handle sendiri. Oke, terima kasih udah sharing-sharing. Jadi intinya kalau kalian punya bisnis di bisnis baru lah ya yang ingin diperkenalkan kepada publik, intinya berani aja dulu, nekat aja dulu. Nekat aja dulu, pasti Dan- ada jalannya. Iya pasti ada jalannya, dan jangan nggak usah mikir yang lain-lain. Yang penting jalan aja dulu. Nanti pasti dipertemukan dengan orang-orang yang tepat di waktu yang tepat ya kan. Betul banget, nggak perlu ordal kok. Nggak perlu ordal teman-teman. Jadi ordalnya Koko selama ini nggak ada nih. Nggak ada, so far sampai tahap ini kita belum ada ordal. Oke, At least. bagus. Tepuk tangan. Sampai di sini dulu ya episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang lebih menginspirasi lagi. Dadah, sampai jumpa.